Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Insyaallah kali ini saya akan bicara sedikit sebelum masuk ke kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari, bicara sedikit soal sejarah ilmu logika atau ilmu mantik. Karena mantik yang akan kita pelajari di sini, ini istilah lainnya adalah mantik qadim atau logika klasik. Di mana logika ini dulu sudah dibakukan pertama kali oleh Aristoteles, kemudian disempurnakan oleh orang-orang selepasnya, tidak ada kemajuan berarti sampai datang era Islam dan seterusnya. Yang akan insyaallah nanti saya jelaskan secara ringkas di pertemuan kali ini. Dan juga nanti insyaallah saya juga akan bahas sedikit soal Isahuji, juga syarah matlak dan maziyah atau keutamaan syarah matlak dibanding syarah lainnya. Oke, pertama, ilmu logika atau mantik. Ilmu logika seperti yang sudah saya singgung tadi, pertama kali ini disusun secara rapi, sistematis, dan artinya sudah dikodifikasi pertama kali oleh Aristoteles. Apakah Aristoteles penemu pertama secara mutlak? Tentu saja tidak. Sebelum Aristoteles, misalnya Aristoteles dia belajar dari gurunya Plato dari gurunya Socrates. Apakah Plato dan Socrates dia yang pertama kali mencetuskan logika? Tidak juga. Karena sebetulnya pengetahuan manusia mulai zaman dulu itu warisan-warisan aja. Jadi generasi selanjutnya itu mewarisi ilmu-ilmu yang sudah ada di generasi sebelumnya. Seperti ungkapan Ibnu Majid yang sering saya ulang-ulang itu kan, nihayatul mutaqaddimin bidayatul mutaakhirin. Nah, kemudian ternyata sebelum ilmu pengetahuan itu sentral di Yunani, kan ilmu yang atau logika klasik yang kita pelajari ini kan banyak ngambil dari turoth Yunani, peninggalan-peninggalan Yunani kuno. Nah, orang Yunani sendiri itu sebetulnya juga ngambil ilmu dari peradaban lain. Peradaban tertua di muka bumi, sebagaimana kata banyak sejarawan, ada dua, yaitu yang pertama adalah peradaban Mesir kuno, yang kedua adalah peradaban Babali itu kalau sekarang di daerah Iran, Irak itu Babali. Itu peradaban tertua di atas muka bumi. Cara taunya gimana? Cara taunya untuk mengetahui ini peradaban tua atau tidak, dilihat ilmu pengetahuannya dengan cara dilihat peninggalan-peninggalannya, prasasti-prasastinya. Oh, sudah ada kata, oh ternyata mereka sudah bisa menghitung, oh ternyata sudah mereka zaman dulu pernah berpikir tentang alam semesta, pernah begini, pernah begitu, dan seterusnya. Wakilah, ada sejarawan mengatakan Plato setelah belajar sama Aristoteles, dia ke Mesir. Nah, dia ke Mesir beberapa tahun begitu, terus balik lagi ke Yunani, dan sampai di Yunani dia bawa corak baru dari filsafat gurunya, yaitu corak metafisika. Metafisika itu corak kalau dulu gurunya kan filsafatnya itu filsafat tentang logika saja, murni logika. Tapi kalau Plato setelah dari Mesir, dia sudah membawa soal metafisika. Jadi metafisika itu sesuatu yang gaib begitulah. Jadi jadi Plato itu apa? Dari Mesir, wallahu alam, belajar beberapa tahun, kemudian kembali ke Yunani. Sehingga ada kemungkinan Plato itu juga ngambil beberapa ilmu dari Mesir, kemudian si Aristoteles mewarisi ilmu gurunya yaitu Plato. Nah, sebetulnya di Yunani sebelum ada si Socrates dan si Plato itu sudah ada beberapa ilmuwan, misalnya Pythagoras. Nah, yang kita tahu dia ilmunya tentang matematika itu ya, tentang perhitungan, Pythagoras. Ada juga kaum sofisme. Kalau di kitab-kitab kalam sering disebut sufastoiyah, sofisme.
Sofisme ini siapa? Sofisme ini adalah kelompok yang mereka suka bermain retorika, suka bermain kata-kata. Karena menurut mereka tidak ada pengetahuan yang bisa diketahui secara pasti, tidak ada. Ini mereka mengingkari dua sumber ilmu manusia, yaitu indera dan akal. Sumber utama pengetahuan manusia itu didapat melalui akal yang pertama, kedua indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh itu indera. Tapi apa yang kita pikirkan, yang tidak bisa diindera tapi bisa kita pikirkan, 1 tambah 1 2, itu kan murni akal. Karena yang namanya 1 ditambah 1 2 itu kan nggak ada fisiknya, nggak ada. Kamu nggak bisa ngelihat wujudnya 1 tambah 1 2. Tapi konsep 1 tambah 1 2 itu ada pada akal kita. Terus dan seterusnya, hukum kontradiksi dan seterusnya ini murni akal. Nah, masalahnya kaum sofis ini mereka mengingkari akal sebagai sumber pengetahuan, juga mengingkari indera sebagai sumber pengetahuan. Karena mereka mengatakan yang namanya akal dan indera itu bisa berbohong, bisa menipu. Mata misalnya, indera bisa menipu. Misalnya ada satu gelas air begitu, satu gelas kaca isinya air, kemudian kita masukkan pensil di situ, pulpen atau apapun benda yang panjang. Maka kita lihat dari luar seolah-olah pensil itu terputus, ya kan? Nah, seperti patah. Berarti mata kita itu sebenarnya menipu. Maka kita nggak boleh percaya sama mata kita. Di padang pasir yang sangat jauh, kita melihat ada air. Ada air. Ternyata fata morgana. Ternyata fata morgana. Jadi mata kita itu menipu. Dan seterusnya, dan termasuk telinga kita. Panca indera kita itu menipu. Akal kita juga menipu. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak bisa dicapai oleh indera karena indera itu menipu, dan juga tidak bisa dicapai oleh akal karena akal juga menipu. Menurut dia akal juga menipu karena apapun bisa dibenarkan oleh akal, kata mereka. Apapun bisa dibenarkan oleh akal. Nanti akan saya jelaskan. Nah, cuman pada akhirnya mereka itu tidak percaya pada indera dan tidak percaya pada akal. Akhirnya muncul 3 firqah, 3 golongan. Muncul 3 golongan, ada ainadiyah, ada indiyah, dan ada la'adriyah. Ini 3 kelompok sofis yang sampai sekarang kita masih bisa lihat corak-coraknya di peradaban barat. Ainadiyah, indiyah, dan la'adriyah. Ainadiyah itu pokoknya mereka mengingkari kebenaran mutlak, nggak ada total, sama sekali nggak ada. Tidak ada apa? Kebenaran mutlak. Ainadiyah. Jadi kalau mereka ditanya 1 tambah 1 berapa? Wis, nggak ada. 2, enggak, salah. 3, salah juga. Lah terus yang benar apa? Nggak ada. Nggak ada yang benar. Ainadiyah, nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada jawaban yang benar mutlak, nggak ada. Semuanya nggak ada. Itu namanya ainadiyah. Kalau zaman sekarang ainadiyah itu nihilisme. Zaman sekarang ainadiyah itu namanya apa? Nihilisme. Nah, orang-orang seperti kalau di mana? Di barat itu seperti ya Nietzsche begitu. Nihilisme. Kemudian yang kedua adalah indiyah. Nah, kalau indiyah itu relativisme. Relativisme itu apa? Relativisme itu ya semua serba relatif, tergantung kamu gimana. Misalnya kayak ada orang bilang kebijakan presiden membangun IKN itu baik apa buruk? Ya tergantung, relatif, tergantung menurut siapa dulu. Sebagian orang ada yang bilang bagus IKN, sebagian orang ada yang bilang buruk. Tergantung relatif. Jadi kebenaran itu nggak ada yang mutlak, semuanya relatif. Ya, dan memang kalau misalnya kita lihat perdebatan soal IKN ini, ya kenapa jadi ke IKN? Memang kalau kita lihat semua perdebatan politisi ya, siapapun itu, semua perdebatan politisi itu mesti mereka akan selalu punya argumen ini baik ini buruk. Akhirnya orang-orang sofis tadi mereka mengatakan bahwa kebenaran hakiki itu tidak ada. Semua serba relatif. Itu kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga la'adriyah. La'adriyah itu dia skeptis mutlak. Skeptisisme. Nah, pokoknya nggak tahu aja udah pokoknya. Apa? Nggak tahu sama sekali. Descartes
skeptis, tapi dia nggak mutlak ya. Ada ya kaum sofis itu dulu mereka ada yang sampai tingkatan skeptis mutlak, nggak tahu sama sekali. Nggak, kamu tahu nggak bahwa misalnya 1 tambah 1 2, nggak tahu. Tapi 1 tambah 1 3 salah kan? Nggak tahu. Loh, kamu anaknya bapakmu nggak tahu. Pokoknya dia serba nggak tahu. Pokoknya serba skeptis terhadap semua hal, segala hal skeptis, ragu. Nah, jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, inadiyah. Inadiyah itu menentang seluruh jenis apa? Kebenaran. Tapi tahu. Ya enggak, pokoknya nentang aja karena dianggap pokoknya kesimpulan akal, kesimpulan indera itu nggak bisa dibenarkan. Contoh, nggak bisa dibenarkan sama sekali. Kedua, indiyah tadi apa? Relativisme. Kebenaran itu sesuai dengan perspektif masing-masing. Terakhir, la adriyah, skeptis mutlak. Lah tiga-tiganya mereka mengaku bahwa tidak ada kebenaran mutlak, sama sekali nggak ada. Jadi khalas, nggak ada kebenaran mutlak menurut mereka. Kalau mereka serba nggak ngerti, serba nggak tahu, serba bodoh lah, kok bisa viral, kok bisa menjamur di kalangan mereka? Karena memang orang-orang sofis ini kan pinter ngomong. Tadi yang saya bilang, pinter beretorika. Jadi zaman dulu itu keilmuan itu cuma dibagi 2 aja. Ilmu-ilmu kasar. Jadi kan zaman dulu kan ada perbudakan ya. Sehingga misalnya ilmu-ilmu tentang bangunan, ilmu tentang apapun itu yang sifatnya itu buat tangan kotor lah, bangun jadi kuli, terus apa dan gitulah pokoknya. Itu biasanya ilmu-ilmu itu dipelajari sama kalangan budak. Tapi kalau bangsawan yang dipelajari mereka itu retorika, kemudian logika, tapi logikanya logika itu tadi ya, termasuk retorika itu, cara ngomong, cara supaya orang itu ya itu tadi omongannya itu kelihatan selalu benar, sehingga laku. Apalagi di kalangan orang yang misalnya sedang debat nggak selesai nanti manggil sofis, ayo ini gimana nih, akhirnya malah jadi diskusi yang tidak berujung. Nah kalau menurut siapa namanya ulama Islam, mereka mengatakan kan sofis itu sampai sekarang pun masih ada, orang-orang sofis itu masih ada yang skeptis mutlak yang itu. Cara menyadarkan orang-orang sofis ini gimana kalau menurut ulama Islam? Tampar aja mukanya. Enggak, tampar mukanya. Atau enggak pukul dia. Kenapa kok dipukul? Tujuannya supaya dia sadar. Ketika kamu mukul dia, nanti dia tanya, kenapa kamu mukul saya? Enggak, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Inilah adriyah. Untuk jawab orang apa? La adriyah, skeptis mutlak. Enggak, kamu enggak. Loh, tapi kamu bisa merasakan pukulan saya. Emang saya mukul? Iya, lu saya lo enggak tahu. Kamu mukul saya nggak tahu, kan kamu skeptis juga, harusnya kamu nggak tahu juga. Jadi kalau dia kok dipukul kok bisa merasa dan marah, berarti sebetulnya skeptis dia itu tidak skeptis mutlak loh ya. Saya bilang, katakan sekali lagi, skeptis mutlak. Karena skeptis pada batas tertentu itu bagus. Jadi skeptis pada batas tertentu bagus. Bahkan ilmu hadis jarh wa ta'dil itu didasari oleh skeptisisme pada taraf tertentu. Ragu dulu, dimulai dari ragu. Oke, apa tadi? Nah itu, dipukul. Kamu mukul saya kenapa? Loh, enggak tahu saya. Itulah adriyah. Atau kalau misalnya berhadapan sama orang yang apa namanya? Indiyah, kamu pukul mukanya. Misalnya Rizky Indiyah, pukul aja mukanya. Rizky bilang, kamu mukul saya. Menurut saya enggak mukul kamu. Menurut kamu, ya terserah, siapa tahu. Kan kebenaran berdasarkan perspektif masing-masing. Sudut pandang saya enggak mukul. Saya justru lagi ngelus-ngelus pipimu misalnya. Saya enggak mukul. Itu namanya apa? India. Kalau la adriyah ya malah lebih gampang lagi. Tampar mukanya terus bilang, enggak tahu apa-apa saya enggak ngapa-ngapain kok. Kalau inadiyah tadi. Inadiyah pukul mukanya bilang enggak tahu apa-apa saya. Saya enggak tahu apa-apa. Lah, tapi saya merasa dipukul. Itu kan perasaan enggak tahu, harusnya kan indra termasuk indra perasa. Akal juga nggak bisa digunakan untuk ngambil ilmu pengetahuan. Nah, tapi ala kulli hal kemudian orang-orang sofis ini ditentang sama Sokrates. Jadi Sokrates hidup di era kaum sofis, dia yang kemudian mengajak sadar orang-orang sofis dengan cara menyepakati definisi. Sehingga masyhur ucapannya si Sokrates ketika debat atau diskusi sama orang sofis, dia selalu mengatakan hadid kalamak,
Kata-kata Sokrates. Hadid kalamak. Coba definisikan dulu ucapanmu. Misalnya, Rizky sama Zidan debat. Wah, ini pembangunan IKN itu bagus. Zidan bilang gitu. Pembangunan IKN itu bagus. Ini Indonesia sudah maju ke beberapa level dengan membangun IKN, karena dengan IKN kita akan begini, Jakarta mau tenggelam, bla 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 dan seterusnya. Kita harus punya ibu kota baru, bla 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 dan seterusnya. Terus Rizky bilang, oh enggak, ini menyalahi konstitusi. Karena konstitusi mengatakan, ya Rizky gaya nih. Konstitusi bilang bahwa presiden itu tugasnya cuma 2. Pertama, cerdaskan rakyat, yang kedua, kasih makan orang miskin. Jadi yang dibangun itu jalan pikiran, bukan jalan tol. Kalau kata Pak Rocky kan. Rizky bilang gitu. Mereka debat lah. Yang penting itu ngasih makan orang miskin dan ngasih pendidikan yang layak atau bangun ibu kota baru. Debatlah 2 orang ini. Yang satu bilang, pokoknya dua-duanya bilang Presiden Jokowi, yang satu bilang baik, yang satu bilang buruk. Dasarnya berbeda. Yang satu dasarnya memang bangun IKN itu tanda kemajuan peradaban. Berarti Pak Jokowi ini memajukan peradaban. Yang satu bilang, loh enggak, justru peradaban maju kalau sumber daya manusianya maju. Sumber daya manusia dengan pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka Sokrates, kalau Sokrates hidup di zaman ini, Sokrates akan bilang, hadid kalama. Definisikan dulu ucapanmu. Yang kamu maksud baik itu apa? Definisi baik itu apa? Parameternya apa? Ukuran baik itu apa? Itu dulu yang diselesaikan. Jangan tiba-tiba kamu bilang buruk, kamu bilang baik, terus kamu ngoceh sendiri pakai dalil sendiri-sendiri, nggak selesai-selesai. Jadi debat kusir. Definisikan baik menurut Zidan itu apa? Buruk menurut Rizky itu apa? Dan baik menurut Rizky misalnya apa? Atau buruk menurut Zidan apa? Oh, baik itu yang sesuai konstitusi. Misalnya kata Rizky. Yo dilihat apakah pembangunan IKN itu melanggar konstitusi atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Yang baik itu apa? Oh, yang baik itu adalah ketika misalnya itu tadi mensejahterakan rakyatnya. Ya dilihat ukuran mensejahterakan itu gimana. Oh, ukuran mensejahterakan itu tingkat kemiskinan menurun. Dilihat datanya, menurun nggak? Gimana Dan? Menurun nggak? Kalau bagi pendukungnya Jokowi ya menurun. Cara buat menurun padahal gampang kalau pakai statistik. Caranya gimana? Turunkan rata-rata kemiskinan. Misalnya orang dianggap miskin itu ketika pendapatannya selama sebulan kurang dari 3 juta. Akhirnya banyak orang miskin di Indonesia. Terus sama pemerintah sekarang rata-ratanya dikurangi jadi pendapatannya 1 juta. Akhirnya tinggal dikit. Oh, ini menurun. Padahal yang dikurangi standar kemiskinannya dikurangi, ya jelas. Standar kemiskinannya dikurangi, akhirnya apa? Datanya ikut berkurang. Itu kan logika sederhana sebetulnya. Dan kalau nggak salah saya lupa itu sekarang dikurangi jadi berapa itu. Intinya pokoknya menurunnya drastis sekali. Padahal penurunan itu disebabkan oleh ukuran yang ikut dikurangi. Zidan sama Rizky debat. Misalnya soal soal apa misalnya? Capek bahas tawasul terus. Gak barbar bahas tawasul. Gak maju-maju. Di Khoridah Bahaya saya kira udah selesai. Oke. Ya. Jadi yang pertama Sokrates ini mereka menentukan apa? Pertama yang diminta oleh Sokrates adalah hadid kalamat. Jelaskan definisimu. Ala kulli hal, ringkasnya kemudian dilanjutkan sama si Plato. Di Plato nambah beberapa aspek di situ. Nah, di eranya Aristoteles, baru di eranya Aristoteles ini dia yang sudah merapikan logika atau mantik. Jadi zamannya gurunya itu si Sokrates itu mantik itu masih masyaiyah. Masyai itu mantik jalan-jalan atau filsafat masyaiyah, filsafat peripatetik, filsafat jalan-jalan, yakni filsuf yang belajarnya itu diskusi sambil jalan. Jadi nggak ditulis di buku, nggak ini ada kurikulumnya, terus kemudian ada murid-muridnya belajar bareng di kelas, enggak. Sambil jalan. Ya, ketemu orang, tanya gini-gini, diskusi sambil jalan. Lah si Plato ini nulis diskusi-diskusi gurunya yaitu Sokrates. Lah tulisan-tulisannya ini termasuk diskusi-diskusinya Plato sendiri dibaca sama Aristoteles, kemudian dijadikan apa? Satu kurikulum, dijadikan dibuat apa jenis istilahnya itu?
dobitnya lah, dibuat dobitnya. Nah, dibuat kaidahnya. Dibuat apa? Kaidahnya. Dan Aristoteles ini orang yang pertama kali buat buat Kulliyatul Khamas. Jadi kan begini, mana spidolnya ini? Ini ya. Mana penghapusnya? Ini penghapus. Jadi kan yang tadi si Socrates, dia orang yang pertama kali bikin atau yang pertama kali mementingkan definisi, kesepakatan definisi. Sebelum orang itu debat, sebelum orang itu diskusi, pertama kali yang harus disepakati adalah apa? Definisi. Kalau orang diskusi definisinya belum sepakat, dia tidak akan mencapai satu kesimpulan. Akan terjadi perdebatan kusir, nggak selesai-selesai. Karena itu tadi beda definisi. Maka yang pertama kali harus disepakati adalah definisimu itu apa. Haddid kalamak, tentukan definisi. Makanya dalam ilmu mantik kan intinya cuma dua kan. Orang supaya mencapai pada ilmu intinya dua. Yang pertama tasawur dulu, kemudian yang kedua baru tasdik. Yang pertama tasawur, yang kedua apa? Tasdik. Tasawur itu apa? Tasawur itu adalah upaya seseorang untuk memahami realitas atau untuk memahami sesuatu yang hendak didiskusikan. Itu misalnya itu tadi, baik dan buruk. Soal baik dan buruk. Apa definisi baik? Oke, sebelum kita menghukumi ini baik atau ini buruk, kita harus jelaskan dulu baik itu apa. Harus mentasawurkan. Nah, harus punya tasawur yang benar soal apa itu baik, soal apa itu buruk. Lah supaya tasawur kita bisa benar dan supaya tasawur kita itu bisa sepakat, kita perlu definisi. Perlu apa? Definisi, takrif. Jadi untuk sampai misalnya saya mengatakan, misalnya saya bilang bahwa as-shalawatul khams faridatun ala kulli muslimin misalnya. Atau as-shalawatu ya al-khams faridatun ala kulli muslimin atau ala kulli mukallafin. Sholat 5 waktu itu fardu hukumnya atau wajib bagi setiap orang mukallaf misalnya. Ini kan klaim. Terus debat lah. Wajib bagi mukallaf atau muslim? Kalau mukallaf berarti nanti Joe Biden sebetulnya juga wajib sholat. Siapa namanya misalnya? Orang kafir berarti wajib sholat karena mukallaf itu cuma 2, balik, akil. Itu mukallaf. Kalau as-shalawatul khams faridatun ala kulli mukallafin, sholat 5 waktu wajib untuk setiap orang mukallaf, maka orang kafir juga wajib sholat. Tapi kalau faridatun ala kulli muslimin, ya cuma wajib untuk orang muslim tapi tidak yang belum tentu orang kafir tidak wajib, hanya untuk orang muslim saja. Debatlah. Oke, pertama definisikan sholat itu apa? Sholat 5 waktu itu apa? Definisi dulu. Nah, mentasawurkan apa sih sholat itu? Apa itu sholat? Nah, misalnya af'alun, wa aqwalun, wa niyatun, muftatahatun bit takbir, wa muhtatamatun bit taslim, misalnya begitu. Terus apa definisi fardhu? Fardu, wajib itu apa definisinya? Kemudian mukallaf, apa definisinya mukallaf, dan seterusnya. Jadi setelah ditasawurkan dengan cara apa? Dibuat definisinya, takrifnya, baru kemudian nanti tasdik. Setelah tasawurnya itu benar semua, sudah disepakati, oke, sholat 5 waktu itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang oleh Allah diturunkan diwajibkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad pertama kali dalam peristiwa Isra Mi'raj. Selesai. Faridah itu apa? Oh, faridah itu fardu itu hukum dalam fikih yang artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Oke, mukallaf itu apa? Mukallaf itu setiap orang yang balik dan berakal, balik akil, itu mukallaf. Joe Biden mukallaf, Ronaldo mukallaf, Messi mukallaf, Neymar mukallaf, Erik ten Hag mukallaf. Kenapa? Tapi gak balik. Erik ten Hag mukallaf. Oke. Mukallaf itu namanya apa? Mukallaf. Kalau gitu
Erik Ten Hag juga wajib sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa gitu? Kalau nggak gitu Erik Ten Hag masuk neraka. Baru nanti masuknya ke tasdik. Nah, tasdik di sini sudah ad-dalil. Oke, apa dalilmu bahwa semua orang mukallaf wajib sholat misalnya? Oh, ada ayat Al-Quran itu. Biaya deh. Kenapa kamu masuk neraka? Terus qalu lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Gimana tuh ayatnya sebelumnya? Al-Mudaththir kan? Ya pokoknya gitulah ya. Habis. Pokoknya intinya ayatnya itu qalu lam naku minal musallin. Jadi ketika orang-orang kafir masuk neraka, kemudian ditanya sama Allah. Kok ditanya sama Allah? Ditanya sama kawan-kawannya yang dulu muslim. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Terus dijawab qalu lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu enggak mau ngasih makan orang miskin, yakni enggak mau zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin ila akhir. Ternyata orang kafir itu masuk neraka juga alasannya karena enggak sholat. Berarti apa? Artinya ayat ini menunjukkan orang kafir itu juga mukallafun bil juz'iyat atau mukallaf dengan seluruh cabang-cabang furuk-furuk amalan dalam Islam. Bukan cuman beriman, bukan cuman wajib iman saja. Ya, orang kafir wajib beriman, tapi ayat ini juga menunjukkan ternyata orang kafir disiksa bukan cuman karena tidak iman, tapi juga karena enggak sholat. Itu artinya orang kafir juga mukallafun bis sholawat. Misalnya. Terus wa kullu ma kana kadzalik kan begitu kalau dalam Adabul Bahthi wal Munadharah. Wa kullu ma kana kadzalik dan seterusnya. Segala sesuatu yang dalam ayat disebutkan demikian disiksa karena dia nggak sholat, itu artinya siapapun yang nggak sholat, mau dia muslim mau dia kafir, asal dia mukallaf, maka dia disiksa. Maka ya kalau begitu hukum sholat itu fardhu ala mukallaf, dan nanti terjadi perdebatan baru masuknya ke Adabul Bahthi wal Munadharah. Tapi ala kulli hal, sebelum itu semua kita harus sepakati soal ta'rifnya dulu. Lah ta'rif ini kata si Aristoteles, ta'rif itu tersusun dari kulliyatul khamas. Jadi untuk orang itu bisa bisa membuat ta'rif yang benar, had at-tam bil had at-tam, maka dia perlu apa? Tahu kulliyatul khamas. Kulliyat al-khamas. Mana dari lafat-lafat kulli ini yang dia dzati misalnya, mana yang arodi? Kan ada kulliyatul khamas, ada yang dzati, ada yang arodi. Kalau dzati itu yang esensial. Misal kita debat soal manusia. Oke, apa yang membedakan manusia dengan hewan misalnya? Maka kita perlu definisi manusia itu apa, definisi hewan itu apa. Oh, manusia adalah misalnya Zidane mengatakan manusia adalah al-hayawan apa ya? Bukan sih. Ini kita cari sesuatu yang bukan hatam. Nah, al-hayawan al-mashi misalnya. Nah, al-hayawan al-mashi. Yakni hewan yang berjalan atau makhluk hidup yang berjalan. Loh, kalau gitu kecoa juga manusia dong. Terus kalau gitu tikus kecoa, jerapah kecoa, kuda nil kecoa, dan seterusnya. Akhirnya simpanse juga kok kecoa? Manusia. Oh, kecoa manusia. Biri-biri manusia, simpanse manusia, gajah manusia. Karena masih ini dia tidak dzati, dia arodi. Karena tidak dzati maka tidak jamik dan manik. Definisi ini tidak mengeluarkan individu-individu yang sebetulnya tidak masuk, tapi juga tidak mengumpulkan individu-individu yang harusnya masuk. Karena ada manusia tapi pincang misalnya. Ada manusia pincang, badannya setengah. Kan ada kan? Oh, banyak. Buntung. Oh, kalau pincang itu cuma satu ya? Iya. Oh, berarti apa? Buntung. Ya, misalnya manusia buntung, nggak punya kaki. Dia kemana-mana selalu pakai kursi roda. Apakah itu bukan manusia karena dia tidak masyi? Karena tidak masyi, apakah dia nggak manusia karena nggak jalan? Nah, definisi masyi itu apa? Misalnya berjalan menggunakan kaki misalnya. Nah, ini definisi yang tidak memenuhi
unsur tidak sesuai dengan hatam. Maka kalau mau buat definisi yang sempurna pakai ini tadi. Kemudian yang kedua, setelah definisinya sempurna baru kita susun argumentasinya gimana? Kita susun argumentasinya. Maka si Aristoteles juga orang yang pertama kali kemudian menyusun atau mengkonsepkan, membuat konsep yang namanya al-qadhoya, ahkamul qadhoya, hukum-hukum proposisi. Ahkamul qadhoya itu ada yang kuliah juz'iyah dan seterusnya dan seterusnya. Mana tadi? Ahkam al-qadhoya, hukum-hukum tentang proposisi. Karena segala sesuatu ketika disusun argumentasinya, tentu saja dengan silogisme ala Aristoteles, itu nanti akan menghasilkan natijah yang berbeda sesuai dengan proposisinya. Kalau proposisinya itu kulli juz'i, itu berbeda nanti kalau misalnya juz'i begitu. Nah, salbiyah, juz'iyah, kulliyah, mujabah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi si Aristoteles ini orang yang pertama kali intinya pada intinya saya nggak mau berlama-lama di sini. Intinya karena ini cuman pembukaan aja, muqaddimah. Intinya logika klasik itu sudah mapan di eranya Aristoteles. Kemudian datanglah era ulama-ulama Islam. Ini saya mau langsung aja masuk ke pembahasan tentang kitab Isaguchi dan Matlaq. Masuklah ke era keemasan Islam, di mana di situ muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yang kemudian mulai mempelajari turoth Yunani. Mulai mempelajari ilmu pengetahuan yang diambil dari Yunani, antara lain yang pertama kali kalau soal filsafat itu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina. Maka Al-Farabi itu dijuluki sebagai Al-Muallim Ats-Tsani, the second teacher kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Al-Muallim Ats-Tsani, guru kedua. Jadi guru pertama itu Aristoteles, guru keduanya si Al-Farabi. Karena Al-Farabi orang yang pertama kali bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam buku-bukunya si Aristo ini. Orang zaman dulu susah memahami bukunya Aristo, tapi kemudian saya lupa Aristo atau Plato begitu, saya lupa. Nah, kemudian tapi Al-Farabi ini dia ngambil banyak sekali filsafat-filsafat yang tidak hanya berkaitan dengan logika, tidak hanya berkaitan dengan mantik, tapi juga berkaitan dengan metafisika, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan agama, politik, moral, akhlak, dan seterusnya. Jadi Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina. Datang eranya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali pengen membersihkan itu tadi, mantik yang sudah tercampur oleh filsafat-filsafat barat, di mana ada filsafat ketuhanan di situ, filsafat alam yang tentu saja berseberangan dengan akidah Islam. Maka akhirnya muncullah kitabnya Imam Ghazali yang sangat fenomenal, Tahafutul Falasifah, membantah para logikawan di atas itu, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi itu. Sebelum menulis Tahafutul Falasifah, beliau sudah mengatakan bahwa saya ini membantah bukan karena saya nggak paham, tapi karena saya paham. Jadi sebelum nulis Tahafutul Falasifah, beliau nulis kitab namanya Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah, intinya tentang konsep-konsep filsafat barat. Jadi beliau pengen menunjukkan saya ngerti betul ini. Ini filsafatnya barat, saya ngerti betul, saya sudah baca, saya sudah pelajari, saya paham. Buktinya nih, saya bisa nulis kembali pemikiran-pemikiran mereka, konsep-konsep mereka. Dan sekarang saya mau bantah. Jadi orang kalau mau bantah itu yang pertama harus tahu dulu, harus ngerti yang dibantah itu kamu paham nggak? Jangan sampai kamu membantah sesuatu yang nggak paham. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang itu membantah pemikirannya sendiri. Tahafut baina fahmihi. Terjadi kontradiksi antara pemikirannya sendiri. Jadi ada orang mau bantah soal filsafatnya filsafatnya Descartes misalnya. Tapi ternyata dia nggak paham filsafatnya Descartes gimana. Akhirnya ketika dia bantah filsafatnya Descartes yang dia kira itu filsafatnya Descartes, sebetulnya yang dia bantah adalah pemahaman dia soal filsafatnya Descartes yang padahal tidak seperti itu. Akhirnya dia membantah pemikirannya sendiri. Pemikirannya dibantah dengan pemikirannya sendiri. Lucu. Makanya kayak Imam Ghazali. Jadi sebelum orang itu bantah sesuatu, kamu paham nggak? Mau bantah soal tawasul, ahlan, silakan. Kamu nggak percaya tawasul, ahlan. Tapi kamu paham nggak tawasul itu? Jangan sampai
Kamu salah paham soal tawasul, terus kamu apa? Bantah tawasul, itu artinya kamu membantah pikiranmu sendiri soal tawasul. Makanya orang-orang Wahabi itu kan ngira tawasul itu nyembah kuburan. Padahal nggak pernah, nggak ada itu tawasul nyembah kuburan, nggak ada seperti itu. Tawasul nyembah kuburan, akhirnya terus dari situ berentetlah dalil-dalil soal kesyirikan. Padahal nggak nyambung. Tawasul itu urusan fikih, tiba-tiba dimasukkan dalam persoalan akidah. Tawasul, ziarah kubur, dan seterusnya, dan itu urusan fikih, dimasukkan ke dalam masalah akidah. Nah, kemudian eranya siapa tadi? Imam Ghazali. Imam Ghazali bantah logika-logika atau filsafat-filsafat itu tadi, yang sudah beliau anggap sebagai ya banyak yang melenceng dari Islam, keyakinan Islam, antara lain misalnya qidamul alam semesta itu qadim. Kemudian apalagi alam semesta qadim, terus habis itu Allah atau Tuhan itu tidak mengetahui juz'iyat, hal-hal yang parsial, dan seterusnya. Itu dibantah oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Tahafutul Falasifah. Kemudian Imam Ghazali dibantah lagi sama Ibnu Rushd, Averroes, Ibnu Rushd dibantah sama Ibnu Rushd lewat bukunya Tahafut. Kemudian Ibnu Rushd ini kitab-kitabnya banyak sekali dinukil, dijiplak sama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini seorang ya filsuf Nasrani begitulah. Filsuf Nasrani. Kemudian era mantik dalam epistemologi Islam kemudian terus berkembang, masuk ke misalnya eranya Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, semakin berkembang ilmu filsafat, ada banyak yang dibuang, filsafat-filsafat Yunani yang enggak sesuai dengan Islam dibuang, kemudian ada banyak yang ditambah-tambah sama pemikir muslim sendiri. Masuk zamannya Nasiruddin At-Tusi, Al-Abhari. Nah, Al-Abhari ini yang ngarang kitab Isaguji ini. Nah, menurut sebagian versi yang ngarang kitab Isaguji. Kemudian Imam Sa'duddin Taftazani yang ngarang Tahdhibul Mantiq, terus Syarif Jurjani, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, ini adalah punggawa-punggawa ilmu kalam dalam tradisi Islam. Oke, langsung saja saya bahas seputar Isaguji. Jadi Isaguji ini, pertama, Isaguji itu banyak buku-buku mantik atau logika yang namanya Isaguji. Misalnya bukunya si siapa itu namanya? Papirius ya. Porfirius, bukunya Porfirius. Judulnya Isagog. Nah, kila atau ada beberapa sejarawan atau ada beberapa muhakik begitu mengatakan bahwa bukunya Syekh Al-Abhari ini, bukunya buku Isaguji miliknya Syekh Abhari itu sebetulnya ngambil dari bukunya Porfirius ini. Cuman ada perubahan-perubahan dikit. Ada yang bilang begitu. Tapi beberapa ulama Islam ya tentu saja mereka membela ya. Bilang bahwa enggak ada, ini murni baru karangannya Imam Athiruddin Al-Abhari. Bukan ngambil dari mana-mana. Bahkan beliau cenderung ngambil kepada kitab-kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena Syekh Athiruddin Al-Abhari ini juga murid dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada yang mengatakan begitu, wallahu alam. Oke, intinya Syekh Athiruddin Al-Abhari, seorang yang nulis Isaguji ini, beliau adalah seorang ahli filsafat, ahli fisika, ahli astronomi. Karyanya banyak, misalnya Hidayatul Hikmah, kemudian Mughnit Tullab fil Mantiq, Mukhtasar Kulliyatul Khamas, Zubdatul Kasyaf, dan seterusnya. Beliau wafat di tahun 660 Hijriah. Di antaranya muridnya yang terkenal adalah Al-Allamah Syamsuddin Al-Asbahani, di antara murid yang terkenal. Kemudian Isaguji itu artinya apa? Isaguji itu artinya adalah Al-Madkhal fil Mantiq. Itu Isaguji itu artinya madkhal. Madkhal itu apa? Pembuka atau istilah lainnya pengantar. Jadi madkhal, pengantar ilmu logika, itu Isaguji. Isaguji itu artinya pengantar ilmu logika. Ada yang bilang Isaguji itu artinya Kulliyatul Khamas. Ada yang bilang Isaguji artinya apa? Kulliyatul Khamas. Karena inti dari pembahasan mantiq qadim ini Kulliyatul Khamas. Takrif, definisi. Tanpa takrif, tanpa
jelas ta'rifnya, maka kamu akan keliru menyusun argumentasinya. Jelaskan dulu ta'rifnya. Maka masyhur ungkapan terkenal hukmuka ala syai' far'un an tasawwurihi. Kamu menghukumi sesuatu, hukummu terhadap sesuatu itu cabang dari tasawurmu bagaimana. Salah tasawur, salah hukum. Nggih. Kemudian mana tadi? Isaguchi. Oke. Isaguchi artinya adalah madkhal. Nah, bedanya apa dengan sulam munawwarah? Isaguchi dengan sulam munawwarah itu keduanya sama-sama kitab mubtadi yang disusun untuk seorang mubtadi memahami ilmu mantik. Bedanya apa? Bedanya tentu saja kalau Isaguchi itu pakai kalam nathar, tapi kalau sulam itu pakai kalam syair. Kalau Isaguchi pakai prosa, kalau sulam pakai puisi. Lah yang namanya puisi itu keutamaannya mudah dihafal. Makanya sulam itu diantara keutamaannya mudah dihafal. Isaguchi agak sulit dihafal karena kalamnya kalam nathar. Itu keutamaan dari sisi mudah dihafal, mudah ditakror dan seterusnya. Tapi dari sisi yang lain, misalnya dari sisi sistematika dan pemilihan bahasa, pilihan definisi, itu lebih utama Isaguchi. Kenapa? Karena Isaguchi pakai kalam nathar. Kalam nathar itu tidak terkungkung atau tidak terikat pada wazan syair, pada arut, pada qawafi, nggak terikat. Beda sama syair. Kalau syair terikat pada qawafi, pada wazan, pada bahar. Sehingga kadang ada darurat syair. Karena darurat syair akhirnya definisinya tidak sempurna. Ada yang harusnya diawalkan, diakhirkan, diawalkan, dan seterusnya. Nah, itu kelemahan dari apa? Kalam syair. Antara lain sulam al-munawwarah itu tadi. Apalagi ini bahas tentang mantik. Terus secara sistematika, susunan. Secara sistematika Isaguchi lebih utama daripada sulam munawwarah. Karena enak, Isaguchi itu susunannya sebenarnya enak. Pertama membahas mengenai pembagian ilmu. Kemudian dari ilmu turun lagi ke ilmu, ada nadhari, ada badihi dan seterusnya. Kemudian nanti ilmu yang nadhari ini dia ada dua, ada tasdik, ada tasawur. Nanti tasawur itu bagaimana, tasdik itu bagaimana, dan seterusnya sampai akhir. Enak, susunannya jelas. Kemudian itu tadi kelebihan dan kekurangan yang ada pada sulam dan Isaguchi. Nah, makanya syarah-syarah Isaguchi atau syarah sulam munawwarah itu dua-duanya adalah kitab yang dianggap untuk pemula, dua-duanya mubtadi. Jadi kalau kita baca misalnya level-level ilmu kalam atau level-level bukan kalam ilmu logika, level-level belajar ilmu mantik. Kalau menurut Syekh Said Faudah, ini menurut Syekh Said Faudah susunannya adalah menurut beliau yang pertama Yang pertama adalah syarah sulam atau syarah Isaguchi, dua-duanya boleh. Karena sulam dengan Isaguchi itu saling melengkapi satu sama lain. Ada bab-bab yang di sulam dibahas, di Isaguchi nggak dibahas, atau kebalikannya. Misalnya di sulam dibahas tentang dalalatul alfat, dalalatul ma'ani alal alfat. Tapi di Isaguchi nggak dibahas. Walaupun kemarin waktu saya mensyari Isaguchi itu saya masukkan. Itu sebenarnya dalalatul ma'ani alal alfat nggak ada di Isaguchi, nggak ada. Jadi saya ngambil dari sulam, dari syarah-syarahnya sulam. Kemudian nanti naik setelah syarah sulam itu mubtadi, masih mubtadi. Syarahnya atau sulam? Syarahnya, syarah sulam itu masih mubtadi. Kalau sulamnya itu malah apa ya? Bidayatul mubtadi atau pengantar lah, masih pengantar sifatnya. Tapi syarahnya sulam itu untuk mubtadi. Jadi yang kita pelajari matla itu jangan kamu kira matla udah mutawasid, enggak. Ini enggak mutawasid, ini masih mubtadi. Kemudian nanti naik ke level selanjutnya ada matan tadzibul mantiq miliknya Imam Sa'duddin Taftazani. Naik ke matan tadzibul mantiq. Terus ke syarah tadzib mantiq milik Imam Khobisi. Nah, ini udah baru mutawasid nih. Jadi mulai dari tadzibul mantiq, kemudian syarah tadzibul mantiq ini sudah mutawasid. Kemudian nanti naik lagi ke level selanjutnya syarah syamsiyah. Milik Qutbuddin Ar-Razi. Nah, milik Imam Qutbuddin Ar-Razi, Qutb Ar-Razi. Nah, milik Imam Qutb Ar-Razi. Kemudian nanti ada syarah Matoli' Al-Armawi, sama miliknya Imam Qutb Ar-Razi. Baru nanti setelah itu level, jadi mulai dari syarah syamsiyah, kemudian syarah Matoli' itu udah level bukan mutawasid lagi, muntahi.
Syarah Syamsiyah, kemudian Syarah Matoli itu sudah level muntahi. Nanti baru setelah itu boleh kita baca-baca nakdu, misalnya Al-Mantiq Al-Hadis, logika modern. Baru bisa tuh baca logika modern. Kemudian atau misalnya Nakdul Mantiq, kritik terhadap logika dan seterusnya ilmu yang tidak berkaitan langsung tapi masih ada 1-2 tapi ini sifatnya kritik atau pembaruan dan seterusnya. Karena menurut orang-orang modern logika Aristoteles itu sama sekali tidak bisa menghasilkan kebenaran. Bahkan terkesan agak main kata-kata. Jadi mantik khasnya Aristoteles itu kan induksi ya. Induksi itu dari umum ke khusus, dari universal ke partikular. Misalnya setiap manusia mati. Zidan manusia maka Zidan pasti mati. Itu kan kesimpulan yang sebetulnya, kesimpulan proposisi pertama, premis pertama mengatakan setiap manusia pasti mati. Terus proposisi kedua adalah Zidan manusia. Maka natijahnya Zidan pasti mati. Ini kan natijah yang sebetulnya diambil yang sudah natijahnya itu sudah tertera pada proposisi pertama dan kedua. Jadi terkesan bermain kata-kata aja. Itu satu. Itu kritik terhadap logika klasik. Kritik logika modern terhadap logika klasik. Kemudian yang kedua, ada juga yang bilang bahwa logika klasik itu tidak menghasilkan ilmu apa-apa kalau tidak tersusun dari asumsi-asumsi yang sebetulnya sudah, atau proposisi qadhiyah-qadhiyah yang sebetulnya sudah diyakini kebenarannya secara mutlak. Misal, saya mengatakan setiap manusia pasti mati. Pertanyaannya, apa bukti setiap manusia mati? Apa buktinya? Bagaimana cara kita bisa menyimpulkan setiap manusia itu pasti mati? Nah, jadi menurut orang-orang modern, logikawan modern, logika klasik itu tidak bisa menghasilkan satu kebenaran kalau tidak didahului oleh sesuatu yang sudah disepakati bersama. Dan sesuatu yang disepakati bersama itu harus sifatnya badihi. Nggak boleh nadhori. Kalau nadhori nanti natijahnya pasti nadhori. Bahkan bisa kadang bermain kata-kata, kayak contohnya begini. Setiap manusia berhak untuk bebas. Misalnya begitu. Setiap manusia punya kebebasannya masing-masing atau punya hak untuk bebas, hidup bebas. Pelaku pidana juga manusia. Maka pelaku pidana juga berhak untuk bebas. Loh, akhirnya jadi seperti ini. Itu secara logika Aristoteles, susunannya, secara syakelnya, hadul ausatnya, itu sudah benar. Natijahnya natijah sahih. Tapi madahnya itu isi dari proposisinya itu yang keliru. Makanya oleh ulama Islam, mantik saja tidak cukup, kita juga perlu mengkaji soal adabul bahthi wal munadharah. Nah, kalau sudah bahas adabul bahthi wal munadharah, itu nanti ketika terjadi kerumitan seperti itu nanti langsung pakai jalan keluar, misalnya tahrirul murad, misalnya begitu. Atau apa begitu. Nah, jadi kadang susunan yang benar dalam mantik itu tidak selalu menghasilkan natijah yang benar sesuai dengan fakta. Nah, fakta itu sendiri, hasil kesimpulan yang logis itu hal yang lain. Insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di pertemuan selanjutnya yang kita sudah bahas soal isi kitab. Karena ini baru muqaddimah aja. Oke. Itu tadi adalah keutamaan dari Isaguchi. Dan Isaguchi ini, kitab Isaguchi disyarah oleh banyak sekali ulama, puluhan ulama bahkan, dan juga dinazomkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Isaguchi itu kitab yang pertama mudah, kedua memang bagus. Buktinya adalah disyarah oleh puluhan ulama dan kemudian dinazomkan. Padahal keutamanya tidak pada nazomnya tapi tetap dinazomkan. Jadi sulam. Bahkan menurut Syekh Al-Attar yang mensyarahi yang ngasih syarah terhadap hasyiah dari Matla itu, yang ngasih hasyiah Matla, hasyiah Al-Attar, beliau mengatakan di Romawi sana itu syarah Isaguchi yang terkenal itu dua. Yang pertama syarah Hussam Kati, yang kedua syarah Al-Fanaro. Tapi kalau di Mesir, syarah yang terkenal dan yang banyak dipakai itu adalah syarah Matla, miliknya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yang insyaallah akan kita pelajari besok. Maka sekarang kita masuk ke syarah Matla. Apa bedanya syarah Matla dengan syarah-syarah yang lain? Suwi ya. Oke, saya percepat aja. Kenapa? Baru bentar. Belum sejam. Kok perasaan saya udah lama banget ya? Mulainya telat ya? Oke. Jadi harus ngopi ya. Maksudnya kalau mau mempelajari kitabnya Syekh Islam Zakaria Al-Ansori itu nggak afdol kalau nggak ngopi. Kenapa? Karena Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ini
seorang ulama yang menghentikan perdebatan hukum soal kopi dalam dunia Islam setelah debat selama 2 abad berturut-turut. Di pertama kali kopi ditemukan di daerah Yaman sana, di mana tuh? Ya di daerah Yaman oleh ulama-ulama sufi. Itu kopi ditemukan, orang-orang ngira kopi itu mirip dengan khamr. Kenapa? Karena orang itu setelah minum kopi nggak ngantuk, efeknya mirip khamr. Khamr ngantuk nggak? Riz? Yang maksudnya yang barangkali punya circle, bukan kamunya ya, maksudnya dulu barangkali kamunya. Ya Riz. Apa dan circle orang Bekasi kan agak ekstrim dan bener. Makin itu loh, fantasi. Makin hype ya. Udah kayak pengalaman aja. Nah itu tadi ya. Jadi khamr itu karena efek dari khamr itu seperti itu lah. Minum kopi itu kadang seperti itu, bikin orang melek, nggak ngantuk, jantung itu berdegup kencang. Makin santai itu rileks itu kan. Akhirnya dikira khamr. Akhirnya ulama debat, ini khamr atau enggak, hukumnya sama kayak khamr apa enggak? Debat tuh 2 abad berturut-turut. Setelah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori memutuskan enggak kayak khamr, halal hukumnya, selesai, enggak ada yang berani debat langsung. Enggak ada yang berani meneruskan perdebatan. Bukan enggak ada yang berani, emang udah selesai. Udah argumen itu udah diselesaikan sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Jadi kalau mau ngaji matla itu ya afdhole karo ngopi. Nggih. Kemudian kitab matla ini keutamaannya pertama untuk mubtadi' cocok karena ibaratnya ringkas gitu. Kemudian kalau ada pembahasan-pembahasan yang kiranya panjang, beliau selalu mengatakan hadza mabsutatun fil kutub al-mutawwalat. Pembahasan ini dijabarkan lagi nanti di kitab-kitab mutawwalat. Jadi beliau nggak jabarkan secara detail di situ. Satu. Yang kedua, bagi pemula kalau baca sendiri, nggak ada yang nuntun, itu memang kitab matla itu agak sulit. Bahkan dulu katanya Syekh Muhyiddin itu yang kemarin kita kaji kitab beliau soal Adabul Bahthi, beliau mengatakan dulu matla itu menjadi muqarrar Al-Azhar dulu. Kitab matla itu jadi muqarrar Al-Azhar. Bahkan dulu kawan-kawan saya, ini kata Syekh Muhyiddin ya. Kata Syekh Muhyiddin, kawan-kawan saya itu dulu merasa kesulitan baca matla, memahami matla itu sulitnya setengah mati. Kata beliau. Tapi kata beliau bagi orang yang sabar, dibaca diulang-ulang sampai paham itu ya insyaallah bisa-bisa aja. Tapi kalau baca sendiri nggak ada kawan diskusinya, nggak ada gurunya, itu emang agak kesulitan. Oke. Kemudian yang kedua, alasannya antara lain karena beliau itu punya istilah-istilah sendiri yang berbeda dengan istilah ulama-ulama sebelum beliau. Misal contoh, beliau mendefinisikan dalalah wad'iyah dengan dalalah fi'liyah. Jadi yang kita kenal misalnya dalalah kan ada dalalah wad'iyah, ada dalalah tabi'iyah, kemudian akliyah dan wad'iyah. Lah wad'iyah itu oleh beliau disebut sebagai dalalah fi'liyah. Nah, orang yang baru ini bakal mikir ini apa maksudnya. Gitu. Cuman memang banyak ulama mengatakan khasnya Imam Zakaria Al-Ansori itu selalu menulis kitab bi'ibaratin aliyah, dengan ibarat-ibarat level tinggi. Itu khasnya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di hampir seluruh kitab-kitabnya, antara lain fikih misalnya. Kitab-kitab fikihnya juga ibaratnya Masya Allah, ringkas tapi padat makna. Itu khasnya Syekh Zakaria Al-Ansori, antara lain karena meniru gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau enggak gurunya Imam Mahalli. Kemudian yang kemarin sudah saya bahas itu di biografinya Imam Zakaria. Nah kemudian kitab matla ini banyak disyarahi juga ya. Kitab matla itu banyak syarahnya juga, banyak hawasyinya juga, antara lain misalnya Imam Qalyubi itu juga buat syarah atas matla, hasyiah atas matla. Kemudian gunamu siapa? Enak gak? Gak enak? Cuman matla aja? Cuman matla. Di punyanya Zidan itu apa? Punya hasyiah oleh Imam Al-Attar dan seterusnya. Bahkan Syekhul Islam Grand Syekh Azhar pertama. Syekh siapa namanya? Grand Syekh Azhar pertama itu Imam Khorbashi atau siapa itu saya lupa. Itu beliau mensyarahi matla juga, menghasyiai matla juga. Di matla itu luar biasa barokah. Ada yang bilang bahwa kitab matla itu banyak nukil dari Risalah Syamsiyah dan syarah-syarah dari Risalah Syamsiyah, sehingga bisa dikatakan bahwa matla ini merupakan ringkasan dari Risalah Syamsiyah. Matla itu ringkasannya dari Risalah Syamsiyah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
tadi itu apa mau singgungnya kaum sofis Ya, yang dia tuh istilahnya menuhankan retorika ya tadi ya. dan menentang dua kebenaran lainnya, kebenaran Indrawi sama akal. sama indrawi. Ya, Tapi kan kalau kita pikir-pikir cara kita meretorika sesuatu kan kita juga menggunakan akal. Jadi mungkin menurut Ustaz dia menolak dua kebenaran itu, dia menolak indrawi dan kabar jujur. enggak, bukan kabar jujur. Kalau kabar jujur emang nggak pernah zaman dulu. Kabar jujur itu yang pertama kali memasukkan kabar jujur dalam epistemologi ilmu pengetahuan ulama Islam. Ada 3 epistemologi dalam Islam itu. Yang pertama akal, yang kedua indera, ketiga kabar jujur. Jadi memang nolak akal, nolak kesimpulan-kesimpulan akal. Jadi mereka mengatakan akal itu tidak bisa menyimpulkan kebenaran secara pasti. Mesti nanti hasilnya antara skeptis menurut pendapat logika masing-masing atau enggak itu tadi la adriyah, nggak tahu sama sekali, atau ainadiyah, ditentang sama sekali, menentang kebenaran pasti. Sama-sama kesimpulan akal itu. Ayo gimana coba? Sama-sama dari akal. Maka akhirnya menurut sofis nggak ada kebenaran mutlak, itu nggak ada menurut dia. Kebenaran yang disepakati bersama itu nggak ada. Dan kemudian datang eranya eranya si Sokrates itu yang dia bilang bahwa kebenaran disepakati itu ada asalkan kita sepakati dulu definisinya. Hadid kalamat. Yang lain? Karena iya di matan tuh, di matan sulam tuh. Kenapa? Ya. Ya. Terus? Itu yang terakhir Safsato, sofasto, ya betul. Kan itu kan hasil dari. Oh enggak, bukan itu. Bukan. Kamu baca syarahnya enggak tapi? Idhul Mubham. Di Idhul Mubham itu dijelaskan. Bahwa justru mereka itu tidak pakai hujah akal. Hujah akal yang dimaksud di sini hujah akal yang memang rasional yang bisa disepakati bersama ya kebenarannya. Artinya kebenaran itu bisa diverifikasi bersama secara rasional. Bukan permainan akal sekali lagi. Saya nggak mengatakan mereka nggak pakai akal, mereka pakai akal. Tapi justru pemakaian akal mereka itu berujung pada 3 kelompok itu tadi. La adriyah atau inadiyah atau indiyah. Mereka pakai akal, tapi mereka tidak meyakini atau bahkan sampai pada kesimpulan nggak ada kebenaran rasional yang bisa diverifikasi bersama. Itu tadi. Yang lain? Apa tadi? Peradaban tertua. Ya. Jadi dikatakan dari Mesir kuno sama dari Babil. Ya. Kenapa nggak dari zaman Nabi Nuh? Kan zaman Nabi Nuh. Kamu tahu nggak Nabi Nuh tempatnya di mana? Sungai Efrat. Ya itu di mana? Di daerah Asia Barat. Iya, maksudnya itu kan masuk ke yang saya sebutkan tadi, Irak, Iran, kan daerah itu. Loh iya dong. Itu gimana sih? Buta peta. Buta maps dia. Memang peradaban tertua, peradaban nabi-nabi di sana semua. Antara di daerah Hijaz atau Mesir begitu ya. Sampai ke atas, pokoknya daerah dunia bagian tengah lah. Dunia tengah kalau kita tarik garisnya itu kan Mesir, ke atasnya Hijaz, atasnya lagi ke Babilonia, Mesopotamia, atasnya lagi Irak, Iran itu. Itu peradaban paling tua di dunia. Di mana tulisan-tulisan pertama kali ditemukan di situ, gambar-gambar, karya-karya seni dan seterusnya, pemikiran ditemukan di situ. Konsep tentang angka, tentang matahari, waktu dan seterusnya. Yang lain? Rata-rata sezaman karo saudara. Hah? Sezaman sama siapa? Waduh, barangkali saya pernah ngitung kasar gitu ya. Barangkali sezaman sama Nabi Yunus. Memang sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa jauh. Emang itu era ya barangkali eranya Nabi Yunus atau Nabi Hud, wallah alam. Ada yang bilang loh, kenapa Islam itu nggak punya logikanya sendiri, nggak punya mantiknya sendiri? Kenapa harus ngambil dari Yunani misalnya? Apakah Islam kurang sempurna sebagai agama sehingga perlu ngambil? Nah, jawaban kita enggak. Yang namanya ilmu logika yang kita pelajari itu kan sebetulnya ilmu manusia. Artinya ilmu yang bisa dimiliki oleh semua manusia, ilmu yang manusiawi. Bukan ilmu buatan manusia. Yang dibuat itu bukan konsep logik, yang dibuat itu adalah yang dibuat manusia itu sebetulnya
susunan-susunan konsep-konsep atau apa kaidah-kaidahnya. Tapi cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang logis itu sudah ada inherent pada diri manusia. Sudah ada pada akal manusia yang diberikan sama Allah. Sehingga apa yang kita pelajari ini sebenarnya kaidah-kaidah yang dimiliki manusia. Orang yang dzu aqlin salimah harusnya terima akidah kaidah-kaidah ini, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa Islam ngambil? Ya, karena memang kalau kata para ulama, al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah itu atau ilmu apapun, ilmu hikmah asal itu benar, sebetulnya adalah dhallatul mu'min. Barang hilang harta karun miliknya orang Islam. Dimanapun kamu menemukan hikmah, ambil. Kalau yang ngomong hikmah orang kafir, ambil aja nggak apa-apa. Jangan kamu pandang siapa yang ngucap, apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan benar, ambil. Dari mulutnya Pak Jokowi, yo ambil. Dari mulutnya Pak Luhut, yo diambil. Dari mulutnya Zidane, yo diambil. Asal itu benar. Yang ketiga, kita sudah terangkan tadi bahwa yang namanya orang-orang Yunani itu si Plato atau mungkin Sokrates juga atau Aristoteles juga itu sebetulnya meneruskan atau ngambil ilmu dari peradaban-peradaban luar. Siapa tahu mereka juga logika ini sebetulnya juga ngambil dari peradaban luar, mungkin dari peradaban Babilonia, Mesopotamia atau Mesir kuno dan seterusnya. Yang ada kemungkinan itu ilmu yang diwarisi oleh para nabi, tapi karena sudah lama sekali nggak bisa di-track, nggak pernah disebutkan siapa nabinya, barangkali wallahu alam. Bahkan ada yang bilang juga, loh, ini Plato, Aristoteles itu nabi. Plato itu apa? Nabi yang tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kan dalam Quran Allah berfirman, minhum man qasasna ilaika wa minhum lam naqsushum alaik. Minhum man qasasna ilaika wa alaika. Alaik ya. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada nabi-nabi yang kami ceritakan pada kamu, ada yang enggak kami ceritakan padamu. Dan wa ma arsalna gimana? Tidaklah kami utus kepada setiap kaum, pasti Allah kirim nabi di situ, kata Allah. Wa ma arsalna min qabl bilisani qaumihim liyundiru qaumahum, gitulah pokoknya. Ada ayatnya itu, saya lupa. Nah, berarti kaum Yunani itu punya nabinya sendiri, harusnya. Kaum Arab punya nabinya sendiri. Terus kaum Indonesia dulu Nusantara yang dulu namanya antah berantah nggak tahu apa, punya nabinya sendiri. Kalau Amerika belum berpenghuni ya kayaknya ya. Atau sudah ya, wallah alam. Ini punya nabinya sendiri. Dan nabinya orang Yunani ya eranya itu ya Plato, si Aristoteles itu nabinya. Ada yang bilang gitu. Wallah alam. Nggih. Mafhum? Ya, insyaallah ini saja. Kita lanjutkan besok. Wallah alam, semoga diterima sama Allah. Anallahu bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.